Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pertemuan pagi ini melanjutkan pertemuan yang lalu, sesi kedua ini dengan tema yang sama, yang cukup menarik, ketahanan moral, bukan hanya ketahanan pangan. Kalau ketahanan moral, Tahan pangan. seakan-akan ketahanan pangan ini menjadi sesuatu yang memang harus didahulukan, tapi justru ada ketahanan moral ini yang apa iya ketahanan pangan itu menjadi program negara, ketahanan moral bukan. Nah, misalnya begitu. Jadi ini menarik ya. Alhamdulillah sudah hadir Bu Ija di tengah-tengah kita, dan Bu Sita juga, serta para pemirsa pendengar sekalian. Dan tidak panjang lebar, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo silakan Bu Sita untuk memberikan pengantar. Kemarin nggak ada pengantar karena memang waktunya mepet. Iya, betul. Sekarang waktunya memang ini, sekarang kita berikan pengantar dari agak leluasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sama-sama kita hormati, kita cintai Ibu Dr. Ica Khadijah, ya sesepuh dalam dunia pendidikan, Masya Allah. Kemudian ada beberapa peserta dari Biba nih dari Ambon, tadi sempat bincang-bincang, Hasna dari Palembang, Agustin ini Jawa Timur, ya. Alhamdulillah ada Sumedang, ada dari Kalimantan Timur, dan sebagainya. Alhamdulillah. Rata-rata tadi apakah guru, dosen, pemerhati pendidikan, pemilik sekolah, ada nih Ihwan Syah SDIT Darul Ihsan dan seterusnya. Kemarin diskusinya menarik Ibu, setelah Ibu take off seperti itu. Karena kebanyakan yang bicara adalah yang memang memegang amanah menjadi kepala sekolah, kemudian ya punya sekolahan, ada yang dari Bogor, ada yang dari beberapa daerah. Dan tadi saya sempat bincang juga sama Biba, ini Biba dari Ambon, ya persoalan anak muda, generasi muda di sana, beliau dosen di UIN. Anak muda di Ambon juga karena ya era digital ya, era globalisasi, the world has turned into a small village, maka proses saling mempengaruhi, proses interaksi berjalan begitu intensif, sehingga dibutuhkan, kalau istilah dalam bahasa Arabnya ya, itu dibutuhkan matanah gitu. Mungkin kalau kita ya Muslim, matanah Islamiyah gitu, ketahanan Islam, ketahanan iman untuk menghadapi perjalanan ya, yang tidak bisa kita mundur, tetapi harus terus berlangsung, cuma punya kemampuan untuk ini. Yang istilahnya adversity quotient adalah kemampuan untuk survive, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana kemudian saya sering menasihati juga ketika saya mengisi di SMA atau apa. Ya mereka yang justru jangan selalu defensif terhadap perubahan zaman ini, malah harusnya ofensif, menyebarkan. Jadi banyak juga saya lihat ya anak-anak sekarang, anak muda sekarang buat konten yang menarik ya, kuis-kuis tentang agama, tapi dibikin menarik, gantian tentang tema Ramadan, nanti satu orang di depan, nanti pindah lagi ke belakang. Jadi mereka juga punya kemampuan tidak untuk menjadi objek yang dipengaruhi, yang didikte atau diintervensi, tapi mereka bisa menjadi ya influencer, mereka bisa menjadi anasirut tagir, agent of change, seperti itu. Itu sih Bu ya yang saya pahami dari berinteraksi dengan banyak juga anak muda, generasi muda. Sempat ya saya ada waktu itu psikolog di UI minta tolong saya karena dia merasa nggak sanggup nih, Mbak minta tolong dong Mbak, ini anak UI, dia sekarang ini agnostik, dalam posisi agnostik gitu. Jadi ateis enggak, cuman nggak percaya agama gitu ya, nggak percaya agama. Ya saya ajak bincang-bincang sekian waktu, berapa sesi seperti itu, pertemuan-pertemuan. Ya alhamdulillah perlahan-lahan dia mulai lagi percaya gitu ya, bahwa orang membutuhkan guidance gitu dalam kehidupan ini. Seperti itu Ibu Ica, alhamdulillah senang sekali Pak Gunawan, terima kasih. Saya sebagai ketua KOS judulnya di sini ya menyambut baik, alhamdulillah forum ini survive, forum ini bertahan, karena kadang-kadang yang susah adalah menjaga keberlangsungan. Kalau bahasa agamanya
koma gitu. Karena kadang-kadang ya kalau lagi semangat semangat enggak hilang. Tapi yang jelas forum ini tetap ada dan kalau orang yang bergabung adalah sesuai minat dan keperluan dan dan kepentingan tidak apa-apa. Kalau suatu saat bahas tema politik orang-orang yang berminat pada politik yang hadir. Sekarang para peminat pendidikan. Ya, Silakan Pak Gunawan. ya. Ya, terima kasih Bu Sita. Waktu kita sampai jam berapa Bu Sita? 8.30? 7.30. 7.30. Ya, nanti. Waktu Bali itu Kan Bu. Bali waktu. Waktu Bali. Iya. Wita, saya Wita. Wita, Jadi, Wita. Wita. WIB-nya 7.30 Iya, ya. IP-nya 7.30. Baik. Ibu kaget perlu Ibu. perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kebiasaan ibu kita ini, Ibu Ice, itu bukan tidak ada tanya jawab. Hanya tidak ada waktu tanya jawab. Yang Ya. ada beliau mengalir nanti sampai jam 8.30 kita terus sampai beliau selesai. Tapi biasanya beliau nanya, ngobrol di tengah-tengah itu langsung ngobrol. Jadi nggak ada nanti beliau menyampaikan waktu jam berapa sampai jam berapa, setelah itu ada tanya jawab. Nggak ada. Mengalir Jadi, aja. ngalir aja. Nanti Ibu mau Ya. nanya angkat tangan atau apa, Iya. nanti Ya, beliau biasanya good. mancing. Iya. Jadi sampai 8.30 kita bukan ada 8.30 2 sesi, Wita, tapi 7.30 8.30 WIB. Wita. Wah, Jadi Pak Gunawan. sesinya kadung sudah terbiasa Bu. Tidak apa-apa. Mindsetnya Tidak begitu. Baik, sampai 7.30 waktunya full kepada beliau. Jadi di tengah-tengah itu nanti beliau akan ngajak dialog kita atau kita raise hand. Monggo silakan, mungkin nanti Ya, ada ya. atau nulis di chat, nanti mungkin kita akan coba untuk cermati. Baik, monggo silakan Bu. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Bu Sita. Ya, Ibu. Alhamdulillah pagi hari ini di rumah. Walaupun tadi ketika Pak Gunawan mengatakan 8.30 saya kaget karena pukul 9.30 saya ada pada pelatihan lagi di SMP pinggiran sekali di Bekasi. Jadi perjalanannya agak lama. Masya Allah Ibu. Tetap menebar manfaat. Ya, sepanjang hayat dikandung Panjang badan hayat lah, dikandung Bu. badan. Terima kasih. Ini kita akan lanjutkan apa yang kita bincangkan minggu lalu. Namun saya ingin menyampaikan sedikit cerita saja. Saya beberapa hari ini banyak sekali merefleksikan. Ini kita, kalau tadi Pak Gun mengatakan ketahanan pangan dianggap sebagai musibah nasional, dalam tanda kutip musibah ya. Makanya sampai dikeluarkan dana sebegitu besarnya, melewati dana berbagai macam kegiatan. Bahkan dana pendidikan pun dikurangi. Apa iya sih? Apa iya sih kita sampai segitunya? Apa iya sih kita sampai pada seperti zaman Ethiopia tahun 80-an, awal 90-an? Tapi apa yang dilakukan oleh Ethiopia? Bukan mengintervensi pangan, tapi mengintervensi pendidikan semaksimal mungkin. Saya bertemu beberapa delegasi Ethiopia di PBB, di UNESCO. Mereka mengatakan bahwa kemiskinan ini tidak akan berhenti kalau bukan pendidikan yang diurusin. Sebenarnya kita punya kaca pengalaman negara lain untuk dijadikan cermin bahwa ketika ada hal yang salah di masyarakat, kunci utamanya adalah literasi. Kenapa? Karena kekurang mampuan berpikir kritis, sehingga kalaupun dengan kita mempunyai kekayaan yang melimpah seperti ini, dan sampai hari ini sebenarnya bukan nggak ada pekerjaan, tetapi banyak pekerjaan yang tidak bisa diisi oleh anak-anak kita. Ini kita harus harus berpikir kritis secara nasional ini, refleksi secara nasional. Mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Ethiopia.
Hari ini pendidikan dan kesejahteraan Ethiopia meningkat tajam, bukan? Banyak sekali pelaku-pelaku di dunia internasional dari Ethiopia. Artinya begini, ada yang mungkin ada yang apa ya, yang perlu kita benahi dalam pendidikan. Cerita yang kedua, kalau Bapak Ibu yang barangkali membaca eh, ya referensi-referensi filsafat zaman dulu ya, 400 tahun yang lalu tuh Plato sudah mengatakan, saya tidak menghubungkan ke dalam keislaman karena saya tidak punya cukup ilmu. Di kepala ini akal dan budi, di dada nafsu, di pusar ke bawah, di dada adalah emosi, di pusar ke bawah adalah nafsu. Kenapa di dada kita tuh kalau ini kan ngelus dodo, nah apa itu? Itu kan semua prihatin, itu yang dipegang bukan perut, bukan kepala. Yang prihatin itu, tapi kalau kita gedek ngelihat sesuatu yang salah, yang dipegang kepala. Kenapa? Karena tidak masuk akal, tidak masuk akal. Jadi ini ada akal dan budi. Nah, ketika proses mendidik itu terus berperan menajamkan akal dan menghaluskan budi, maka patas ini akan menjadi cahaya untuk dada dan untuk perut. Atas ini, etos ini akan menjaga perilaku kita bukan karena aturan saja, tetapi karena di dalam diri sudah terjadi membuat regulasi-regulasi untuk dirinya sendiri. Nah, ini ditinggalkan seolah-olah pendidikan adalah ritual masuk kelas, ngasih materi, menguji, memberi laporan, bukan mengolah manusianya. Ini bahan kita refleksi dulu sebelum kita berbincang hal-hal yang teknis, bagaimana kita ngurusin di kelas. Nah, kalau kita pikir ini adalah kodrat, kodrati ini kan sesuatu yang ilahiyah, yang kita semua dari ujung ujung bumi selatan, utara, timur, barat diciptakan dengan konstruksi yang sama. Apa yang mengubah? Yang mengubah adalah external factor yang berupa peradaban kebudayaan yang dipicu oleh pendidikan. Dan pendidikan di semua negara adalah dimandatkan untuk membantu warga negaranya hidup lebih baik. Bukan untuk warga negaranya dapat bersaing, dapat membuat teknologi. Bukan. Makanya kalau di Jepang kan masyarakat 5.0 itu masyarakatnya duluan. Kenapa? Karena masyarakatnya yang telah menggunakan hasil dari industri kemudian menjadi bagian dari kehidupan mereka. Silahkan saya undang untuk menanggapi refleksi saya. Ayo, silakan yang mau ikut menanggapi. Bukan selalu bertanya ya, Ya, ya. menanggapi saja atau refleksi saja. Silakan Bapak Ibu, Hmm. tidak Belum bertanya. minum kopi rupanya teman-teman. Iya. Yes. Mungkin Bu Sita, 1-2 kalimat. Ya, mungkin saya melihat kalau di buku Yusuf Kordowi ya tentang pilar-pilar gitu kebangkitan dan seterusnya. Salah satu yang harus ikut berperan adalah para ilmuwan, akademisi, juga pemuda, juga perempuan gitu, semua ikut. Nah, menurut saya yang kaitan dengan tadi generasi mendatang.
Mungkin yang menjadi concernnya, oh ini Ibu Heri nanti nanya, perhatian tentang gizi ya, tadi ketahanan pangan, ketahanan gizi, yang pada masa Pak Harto sebenarnya ya dulu udah sempat selesai swasembada pangan dan seterusnya. Yes. Mungkin Ya. ini bisa jadi karena studi komparasi memang di negara-negara lain itu yang namanya makanan gratis ya di banyak sekolah segala macam itu atau sekolah gratis itu sudah satu yang biasa lumrah. Di Indonesia ini memang masih butuh. Tapi saya bersyukur kemarin sudah mulai ada mau evaluasi tentang korupsinya di proyek MBG. Ide untuk memberikan makanan gratis tidak sepenuhnya Oh iya. buruk. Iya, Oh iya karena di dong. Iya. daerah-daerah ketinggalan itu mereka bersyukur Oh sekali. sangat. Heeh. Cuman cara pengelolaan ini Ya, kan yang betul membuat Ibu, kita betul. ngenes gitu. Nah, Iya. betul, betul. Iya. Jadi saya setuju banget kalau para akademisi atau ilmuwan juga punya sumbangsi pemikiran untuk memperbaiki. Dan Iya. sekarang tuh mulai ada dari presiden. Oh ini perlu kita cermati ini ke penyimpangannya seterusnya. Jadi artinya tadi masukan Ibu bahwa kaitan dengan pangan tidak harus mengurangi katakanlah Oh, ya jatah tidak perlu untuk ekstrim pendidikan. ya. Iya, Kita ini betul. sebetulnya tidak Hmm. perlu ekstrim ya. Hmm. Kalau sekarang ini kan seolah-olah ekstrim ya kalau menurut saya. Mungkin sebagai proyek mercusuar Bu di awal, saya pikir. Dan terus ada Ah, evaluasi iya, dan koreksi betul, for betul, next step, betul, for next step. betul. Ibu Pak Gunawan ada yang raise hand. Ya, Bu Eri, Bu Eri, silakan Bu Eri, Silakan Bu. open mic. Nah, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Ibu Ice, saya nggak buka Kamera. Nggak kamera karena apa-apa. memang Apa-apa. kondisinya nggak layak gitu. Saya tercenung dengan ucapan Ibu gitu ya, Masya Allah gitu. Miris ya, Eh, apa? Ya karena memang kondisi pendidikan kita memang masih jauh ya Bu ya, seperti Ibu tadi bilang bahwa Ethiopia itu Ya, bukannya memaksa makanan gitu, tapi pendidikan memang kita lihat dulu kan mereka kelaparan gitu ya. iya, Sekarang iya, perkembangannya ya, karena kan iya, kita juga melihat gitu harus kalau dulu-dulu saya dengar juga ada apa dana yang besar untuk pendidikan, tapi nggak tahu dalam pelaksanaannya gitu ya, apakah memang iya. benar-benar digunakan dengan Alokasikan sebaik-baiknya. dengan benar. Heeh. Mm-mm, Terus mm-mm. kan kita juga dengar misalnya guru yang sudah tiap hari gitu berangkat sekolah terutama daerah-daerah yang memang memang masih Iya, masih minus ya. Itu iya. cuma digaji 150.000 guru Oh honorer gitu. betul. Dia tiap hari ngajar. Harusnya kan itu ya, maksud saya kalau guru itu dikasih gaji yang cukup lumayan gitu, mungkin mereka punya bahan untuk membeli buku, mengasah Iya, keterampilan, eh, iya, segala macam dan itu juga digencarkan gitu ya pelatihan-pelatihan untuk iya, guru sehingga mereka kompeten. Sekolah sekarang kan anak-anak nggak ada yang minat ya untuk masuk pendidikan gitu karena aduh nggak iya, bayang gitu nanti jadi guru honorer. Mungkin mereka Hmm. pilih apa sekolah apa kampus-kampus yang bisa menghasilkan uang gitu ya yang bisa karena kan ya namanya hidup kan perlu oh perlu iya, biaya gitu ya iya. jadi Dan mungkin ya mereka realistis nggak mau gitu jadi sehingga nanti yang masuk Jadi ke guru ya. pendidikan ya orang-orang yang memang idealis gitu atau yang ya nggak ada Ada kerjaan apa-apa lain. gitu nggak ada kerjaan jadi lain. ya maksudnya sumbernya juga kurang gitu nah apalagi nanti hasilnya gitu ya. Iya, Ya itu memang memang prihatin Ibu. Ya. iya, iya, Saya iya, jadi tercengung gitu dengan ucapan Ibu. Sebenarnya emang dari dulu sebenarnya juga upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan itu itu ya dijalankan gitu ya. Tapi betul. sini saya nggak tahu perkembangannya bagaimana Ibu. Bu Ya, Iya, Bu Assalamualaikum Eri ini warahmatullahi teman wabarakatuh. teman kuliah saya Bu di UI dari tahun oke. 80-an. Teman lama. Iya. Ya, Dan ya. ya pemerhati pendidikan juga. Iya, Mm-mm, silakan. Ya. mm-mm. Terima kasih. Terima kasih Bu Eri. Jadi menanggapi Bu Eri dan Bu Sita bahwa ya saya simpulkan bahwa kita ini yang minus adalah tata kelola, Ya, good tata governance. kelola dan koordinasi. Mm-mm. Tata kelola dan koordinasi kita eh, apa payah ya. Artinya bukan payah, parah ya menurut saya. Hmm. Karena apa? Itu pun juga hasil dari pendidikan, bukan? Hmm. Orang-orang yang menjabat juga itu ada
adalah hasil pendidikan. Kita tidak bisa kita tidak bisa mengelak dari situ. Dan kemudian menghasilkan tata kelola yang saat ini seperti ini, itu pun juga karena tingkat literasi yang relatif rendah di kalangan, ya kalau kita ini kan nggak kepengen cari apa banyak kerepotan dalam diri kita, kemudian kita memilih bidang yang kita kuasai aja dulu gitu kan, ya Bu Sita. Apalagi di umur-umur kita gini Ya ya. betul Ibu. Mm-mm. Eh, nah jadi eh, kalau bisa disimpulkan, yes, kita membutuhkan. Ketika ketika saya di Papua, ketika saya di Flores, ada di dua situasi yang seharusnya ditangani secara berbeda. Ketika di Papua, ketika di Papua, di daerah yang masih terjangkau, di pinggiran eh, kota Jayapura, di pinggiran eh, kota lain, Manokwari, Ya, itu memang mereka membutuhkan dan kondisinya terjangkau untuk ada dapur untuk ini karena jarak antara itu masih masuk akal. Tapi di situasi yang kedua di Flores, saya menghadapi situasi yang hampir tidak masuk akal. Di tengah-tengah daerah yang uh, uh, memang memang membutuhkan bantuan. Ini baru Desember kemarin ya, jadi bukan cerita lama ini, cerita baru ini, cerita fresh. Di tengah-tengah perjalanan yang jauh dari Ende sampai ke Marunggela namanya dan Aimere, itu jarak antara satu sekolah dengan sekolah lain jauh sekali. Kemudian daerah itu sebetulnya subur, hanya Pemda belum memasukkan aliran air. Masih di PHP ini masyarakat. Ada pipanya, udah masuk, tetapi tidak kunjung dibangunkan ini. Kemudian ada dapur yang sedang dibangun di tengah-tengah. Kepala sekolah yang menjemput saya untuk ke daerah terpencil itu mengatakan, Ibu, ini kalau dari tempat dapur ini mau dari satu sekolah ke sekolah lain, itu hampir tidak masuk akal, Bu. Karena kalau itu makanan sehat, tidak mungkin akan diangkut dengan dari jarak seperti itu. Dan mau memasaknya jam berapa? Karena perjalanannya hilir, kemudian eh, antara satu dan yang lain. Jadi kalau menurut saya adalah tata kelola sebenarnya. Dan eh, pengelolaan dan koordinasi pendidikan juga demikian. ya, Ada yang bertanya lagi tampaknya di chat ya. Bu Ada, Ice nanya ya, bagaimana cara menumbuhkan resiliensi sesuai dengan tahapan ya, nanti nanti ini justru yang akan kita bahas. ya, Tadi lanjut itu Ibu. saya tadi itu saya mengajak kita refleksi bahwa garapan dari bidang pendidikan itu kepala, bukan Hmm, emosi dan bukan emosi dan nafsu. hmm, Kenapa? Karena kita menggarap alat yang akan dipakai untuk mengontrol emosi dan nafsu. Bahwasanya itu di psikologi sudah ada ilmunya, dipecah-pecah menurut usia dan sebagainya. Ya, itu teknisnya. hmm. Itu teknisnya. Tetapi kita sedang menyiapkan alat ini. Alat penting yang membedakan kita dengan animal. Ini filosofinya ya Bu. Iya dong, Hmm. yang membedakan kita. Dan kalau Plato kan mengatakan manusia berdiri karena akalnya ada di atas. Sedangkan hewan lurus. Kenapa? Karena akal, Sejajar. nafsu, emosi jadi sejajar dan Hmm, campur aduk. Nah, hmm. kalau kita berbicara ilmu agama, saya nggak mau masuk ke eh, ilmu yang saya tidak menguasai Ya betul Ibu, ya. mengalir ya. Eh, jadi eh, kita banyak menyaksikan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang berilmu agama. Hmm. Artinya, kepalanya belum menghasilkan cahaya,
Iya, Ilmu agamanya belum mengasah akal dan menghaluskan budinya. iya. Baru Nah kan teori. yang namanya ilmu ini kan ya ilmu agama ya ilmu dunia sama saja. Gunanya adalah menajamkan akal dan menghaluskan budi. Iya, Orang-orang yang betul-betul alim dalam tanda kutip, eh, apa ya, imam-imam yang ada di desa-desa yang iya. barangkali keilmuannya kayak kita dokter enggak, tetapi ilmu yang dipelajari, ya Allah saya kok jadi terenyuh, tapi ilmu yang dipelajari Hmm, benar-benar dilakukan dengan penuh penghayatan, betul, menajamkan akal dan menghaluskan budinya. betul. Mereka tidak masuk kampus Harvard, tidak masuk kampus Columbia, tidak masuk kampus UI dan sebagainya. But mereka mampu berhasil menjadi contoh. Paling tidak dia sendiri menjadi orang yang becoming the school on himself, Iya. on herself. Mm-mm. Jadi ini yang kita mulai hilang kan? Kita mulai hilang di tatanan pendidikan umum kita. Iya, Bahkan di pendidikan yang berbasis agama pun juga demikian. Dan karena saya mengakses dari kelompok berbagai latar belakang agama, bukan hanya di dalam agama kita saja, tetapi juga di tempat-tempat lain juga sebenarnya sama. Lah kalau kita karena mayoritas jadi kayaknya kayak jadi banyak ya Bu etalase, ya. kayak jadi etalase gitu ya. Eh, but this happened gitu. Jadi eh, landasan landasan ini menurut saya enak dipikirkan pada waktu pagi hari seperti ini. Enak dipikirin gitu. Ya nggak sih Bu Sita? Ya, Iya, Enak iya, dipikirin pada betul, pagi betul. hari seperti ini. Jadi baru kadang-kadang gini Bu, tentang perintah agama itu baru mereka paham atau tahu secara kognitif gitu. Tetapi Iya, tidak menggerakkan hati, artinya Bu, ya, perlu ya, ya. tergerakkan hati dan kemudian tidak dieksekusi menjadi sikap dan perilaku kayak gitu. iya. Ya, Tidak seperti menajamkan seperti akal itu ya. karena Mm-mm, menurut saya dua hal, mm-mm. menajamkan akal dan menghaluskan budi itu dua hal yang nggak bisa dipisah. Betul. Kalau menurut saya, Mm-mm, dua hal yang nggak bisa dipisah. mm-mm. Jadi itu adalah bagian yang saling terkait begitu satu sama lain. Ya, Please correct me if I'm wrong. Tapi Ya, sepanjang iya saya Ibu, betul. dalam pengalaman saya berada di dunia pendidikan puluhan tahun, hampir 50 tahun ya sekarang tuh ya Allah terasa. Itu ya. uh, bahwa dua hal ini memang nggak bisa dipisahkan. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Saya izin share screen lagi ya, Pak Gun. Silakan Ibu. Nah, kita kemarin kita membahas ini bukan ya. Ya, Nah, ya. Mm-mm. benih. Benih ini uh, yang kemudian kita yang berada di ranah pendidikan tugasnya tidak meregulasi, tidak tidak akan langsung memberikan aturan-aturan untuk meregulasi nafsu dan emosi, tetapi menajamkan akalnya melalui pendidikan, melalui mata pelajaran yang ada. Dan kemudian kita juga membahas ini sumber pembelajaran moral ini adalah ada di sini. Nah, sekarang yang paling menonjol ini, yang paling dekat dengan anak ini, yang mempengaruhi moralnya adalah tampaknya bisa jadi media begitu. Mm. Ketika ketika ayah ibu dengan berbagai latar belakang yang berbeda kemudian menitipkan anaknya di sekolah, ketika guru tidak menguatkan apa ya keilmuan untuk menangani anak-anak agar mampu berpikir dan menghaluskan budi ini dan tidak sesuai dengan zamannya, maka akan kesulitan.
Karena seperti yang Bu Sita tadi ceritakan, anak-anak itu punya cara sendiri. Dan caranya jangan kita paksakan dengan cara kita. Dan jangan sering-sering kita selalu dengan menghadapi mereka. Dulu, kalau dulu. Itu kan anak itu jadi emangnya gue hidup di dalam zaman dulu. Betul. Gitu kan. Jadi sudah tidak boleh kita mengembalikan cara-cara yang ada di zaman bukan zamannya anak-anak ini untuk diungkit di depan mereka. Kita harus cari ilmu. Betul. Kita harus cari ilmu. Makanya kayak saya aktif di sosial media bukan karena saya kepingin wah pamer ini, karena Masya ingin Allah, tahu Ibu kehidupan di update. dunia itu tuh seperti apa. Dan makanya saya bergabung dengan anak-anak muda, talk show dengan anak-anak muda, dengan Betul. Itu eh, Ibu bahkan anak-anak muda itu mengatakan, ya, ya, ada hadisnya Bu, saya nambah sedikit hadisnya. saya, Rasulullah SAW bersabda, iya, iya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman yang iya, ghairu zamanikum, berbeda dengan zaman. iya, 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 iya. Iya, Ali, 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 Ali kan yang mengatakan uh, itu ya, yang terus-terusan banyak sekali disitir oleh ilmuwan-ilmuwan pada zaman-zaman sebelumnya gitu. Dan itu kan kenapa nggak kita bawa dari sekarang sampai sekarang gitu. Dan terus kita dengungkan. Jangan hanya cuma didengungkan, tetapi memang prakteknya yang membutuhkan tenaga besar. Iya. Karena kita harus menyadari betul bahwa memang ilmu kita kurang gitu. Bukan ilmu kita kurang karena kurang membaca, tetapi harus terus membaca apa yang ada di lingkungan anak-anak. Kemudian, nah ini kan saya kemudian mengatakan bahwa anak-anak yang datang ke sekolah sebagai sentra pendidikan formal ini berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang single parent hanya hidup dengan ayahnya karena ibunya pergi bekerja ke luar negeri, ada yang bercerai, ada yang segala macam. Namanya juga kehidupan masyarakat. Nah, di sini yang merupakan apa ya, kawah candra di mukanya yang perlu terus belajar. Bukan hanya belajar keilmuan. Sekarang ini udah kalau keilmuan apa sih sekarang yang mau dituangkan kepada kepalanya anak? Kan yang perlu adalah diproses, bukan dituangkan ke kepala mereka. Diproses. Nah, makanya kemarin saya katakan terakhir kan kita di level ini jejak digital versus jejak biologis. Proses di dalam kelas meninggalkan jejak biologis yang tidak mudah untuk dihilangkan. Ketika itu jejak biologis positif karena proses pembelajaran maka jejak biologisnya akan bertumbuh. Tetapi jika yang tertinggal hanya berupa laporan-laporan, maka akan mudah sekali dihapus. Sebaliknya, jika jejak biologis tersebut belum maksimal dan tidak tidak atau tercemar dengan jejak-jejak biologis negatif, maka dengan diberi obat. Tetapi seperti yang Bu Sita tadi ceritakan, maaf Bu Sita, saya referensi lagi karena yang diceritakan Bu Sita dalam pembukaan tadi relate banget gitu ya. Jadi sampai ada anak yang nggak mau percaya agama atau Ya. nggak mau beragama, dan ini tampaknya mushrooming ini Bu, menjamur ini Bu, Ya. banyak sekali
Nah, yang terjadi itu yang terdeteksi, yang nggak terdeteksi banyak, Bu. Iya, iya. Bahkan di tingkat SMA itu sudah banyak. Anak-anak ya di sekolah kalau ada ritual agama ya ikut-ikut aja, but I don't believe it gitu. I see. Eh, banyak sekali. Eh, nah, ketika itu jejak-jejak biologis negatif itu nempel, kan kita tidak bisa hanya sekedar mengobati pakai obat. Bu Sita mengembalikan jejak biologis yang sampai berdampak anak itu tidak percaya agama, itu Hmm. kan membutuhkan proses yang lama. Iya, ya, bersesi-sesi. Ini ya, kenapa? Karena itu tumbuh sejak dari PAUD. Hmm. Jejak biologis yang nempel dari anak itu kan tumbuh sejak dia kalau kita bicara pendidikan formal sejak dari PAUD sampai di SMA. Akhirnya di perguruan tinggi dia mulai berani untuk menyatakan bahwa I don't believe in a religion gitu. Ya. Nah, ini eh, sangat eh, membutuhkan pemikiran mendalam. Dan saya hanya berani ngomong ini kan karena kita semua yang berada di sini tentunya adalah yang berpikir gitu, yang Ya. memang pemikir gitu, yang mampu eh, menjabarkan bahwa ini bukan sekedar sesuatu yang teknis kayak masang bata gitu, tetapi ini mengkonstruksi manusia. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum memiliki peluang untuk membangun resiliensi moral, bahkan tanpa menambahkan program ekstra? Kan sekarang tuh banyak sekali program ekstra. Jam Ekskul. Mm-mm. gunakan contoh-contoh yang berbau agama, bukan berarti Bu Sita dan kawan-kawan, bukan berarti saya menolak lah ya. Ini Ya, jangan disalahpahami ya. ya, ya. Jangan disalahpahami ya. Nah, ada program yang sekarang masif dilakukan sholat duha. Nah, Hmm, saya nggak tahu misalnya malah. di sekolah itu ada 1.000 anak. Ada 950 atau 970 yang Muslim, yang semuanya harus melakukan itu. Hmm. Sudahkah sekolah memikirkan apa dampak biologis Hmm. yang akan meninggalkan jejak biologis pada anak? Selain tahu bahwa, oh iya ada surat sholat sunnah yang namanya sholat duha. Apa dampaknya terhadap penajaman akal dan penghalusan budi ketika di sekolah itu dia masih menyaksikan guru masuk kelas, meninggalkan kelas, masuk lagi tanya anak-anak, udah selesai belum? Masuk keluar lagi. Coba. Nah, apa, apa yang akan menjadi jejak biologis dalam diri anak? Jadi sekolah itu contoh ya salah satunya. Ada contoh lagi macam-macam lah, macam-macam sekarang itu. Kayak kayak nggak cukup sekolah itu ada pelajaran A B C D E, ada pelajaran agama, ada pelajaran PKN, ada olahraga, ada kesenian. Itu seolah-olah nggak cukup untuk membangun moralitas anak. Hmm. Kenapa? Karena ambil jalan pintas. Hmm. Karena untuk memikirkan kegiatan di sekolah yang sampai berdampak pada attitude moral memang membutuhkan ketajaman, keterampilan para guru untuk mendesain pembelajarannya sehingga pembelajarannya tidak berfokus pada knowledge. Hmm. Ya. Dan itu ada di dalam kurikulum. Kurikulum nasional sejak awal itu selalu, apalagi di kurikulum mulai 2006, 2013, kurikulum Merdeka. Di dalamnya itu mendesakkan kompetensi yang memasukkan eh, apa keterampilan, sikap dan pengetahuan
untuk menjadi satu. Dan di kurikulum Merdeka semakin dikuatkan bahwa 3 hal itu tidak bisa dipisahkan. Kalau di kurikulum 13 masih dipisahkan nilai attitude, nilai ini. Tidak. Kurikulum 13 kurikulum Merdeka makin masuk akal. Makanya saya bilang bukan perubahan kurikulum sebenarnya. Ini kan evolusi memperbaiki sesuai dengan keilmuan di dalam bidang ini, di bidang pedagogi. Malah sudah dijadikan satu. Tidak perlu ada pemisahan antara keterampilan karena ilmu atau keilmuan atau pengetahuan itu yang akan menjadi basis untuk membangun uh, keterampilan dan membangun sikap. Jadi membangun sikap bukan dari pelajaran agama saja. Bagaimana membangun sikap disiplin konsisten melalui pembelajaran matematika? Bagaimana belajar untuk berpikir kritis melalui pelajaran sejarah? Ini kan yang kita tinggalkan karena proses pembelajarannya. Dan ini setengahnya atau ya banyak pengaruhnya dari keberadaan ujian nasional berpuluh tahun, hampir dari 20 tahun yang mengedepankan anak harus lulus dengan nilai tinggi karena kalau tidak sekolahnya malu, kecamatannya malu, kabupatennya malu. Nggak mikir kalau itu mengorbankan anak-anak. Jadi sebenarnya ada sesuatu penyelenggaraan yang memang susah untuk ngurusinnya, membutuhkan pemikiran yang agak jelimet dan alhamdulillah mungkin karena saya terpengaruh pelatihan-pelatihan untuk membelajarkan guru ini dari Inggris ya yang sangat ketil dalam proses kelas nih, kontrasnya antara Amerika dan Inggris tuh kalau Inggris kan memang fokus di kelas itu menjadi apa ya puncak daripada proses mendidik gitu. Nah ini yang perlu kita benahi. Jadi sebenarnya setiap mata pelajaran itu mengandung pembelajaran attitude dan pembelajaran keterampilan di dalamnya. Semua mata pelajaran. Pelajaran IPA, biologi, tidak sekedar menghafalkan proses metabolisme, fotosintesa, bukan itu. Tetapi apa maknanya? Kenapa fotosintesa itu penting? Kenapa peran matahari? Loh di sini kan meningkatkan spiritualitas moral sebenarnya. Dan kenapa tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh di daerah tropis bisa berbeda dengan ini pelajaran IPA. Apalagi kalau di SD itu ada IPA, IPAS ya, IPA dan sosial itu menjadi satu. Kalau di sini dilakukan proses yang benar di dalam menanam dan sebagainya, maka kesejahteraan sosial di sini akan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu kita perlu melakukan ekosistem bukan hanya ekosistem makanan, tetapi ekosistem sosial. Nah, lots of things yang ada di dalam kurikulum. Tetapi kurikulum tidak pernah masuk kelas. Yang masuk kelas adalah buku dan materi ajar. Sehingga kita yang di dalam kelas lupa bahwa delivery di dalam kelas itu menghasilkan dampak yang sangat besar. Bahkan cara kita menghadapi anak-anak yang dalam tanda kutip miris gagal, itu pun merupakan proses yang bisa melibatkan anak di seluruh kelas untuk membangun empati, untuk membangun. Sekarang
yang banyak saya saksikan. Anak-anak kerja kelompok, yang pinter sama yang pinter. Akhirnya ada anak-anak yang tersisihkan. Kalau itu di SMP, berpotensi anak-anak itu tersisih 3 tahun. Nah, ketika usia perkembangan psikologis yang tadi ditanyakan di chat tadi, itu tidak ditangani pada usianya, itu menyisakan PR. Di SMA dicari. Nah, ketika di SMA dicari, udah nggak ada. Karena usia dia sudah bukan usia perkembangan masa SMP atau masa SD. Waduh, Ada yang raise hand itu Pak. Oh di chat ada yang bertanya Pak Gunawan. silakan. Ada yang raise hand juga. Ya, dalam saya mikirnya ini. Karena langsung Bu Ica, Bu Sita ini langsung saya hadapi gitu loh. Ketika memang tidak terintegrasinya antara spiritual, emosional dan intelektual itu, saya merasakan betul Pimpinan yang pesantren ini Pak Gunawan. karena tadi sebelum yang lain saya menanggapi karena ini betul-betul bergejolak dalam diri saya. Kita lagi buat Ibu Ica gitu ya. Kurikulum terintegrasi antara spiritual, emosional dan intelektual, terutama yang tadi di abad 21 ini, supaya menyatu gitu semuanya itu. Ada tadi dalam satu attitude-nya ada, keterampilannya ada, knowledge-nya juga ada. Ya, jadi ini yang memang PR bagi kita, karena kenyataan anak banyak diberikan regulasi, tapi ternyata bahwa pemahaman dan cahaya dalam pikirannya ini nggak nyambung. Tugas disuruh terus, tapi kesadarannya belum dibangun. Akhirnya berat, nggak menghasilkan attitude. Baik, silakan Pak Gunawan, saya tambahin ya, bahwa sebenarnya kurikulum nasional juga seperti itu. Kurikulum nasional itu juga mengintegrasikan semua. Yang tidak mengintegrasikan kan materi yang dibikin oleh penerbit. Ya. Oh iya. Isinya udah Loh, benar. karena kurikulum nggak pernah dibaca. Betul. Nah, karena CP-nya saya yang terlibat kelihatan. dalam membangun kurikulum dari 2003 sampai kurikulum merdeka, itu Iya. semua kurikulum itu ada di dalamnya. Cuman karena pemahamannya yang cetek, akhirnya yang muncul hanya materi pengetahuan. Kenapa? Karena diserahkan kepada penerbit. Iya. Jadi penerbit yang iklan ke sekolah, ini sudah sesuai kurikulum ini sudah sesuai kurikulum ini. Dan Percaya sekolah aja. sudah percaya aja tanpa kritis melihat materi itu perlu semua atau tidak. I see. Iya. Kenapa? Ini penyelewengan yang sangat dramatis dan apa ya? Menurut saya mengerikan ini. Ya, kalau kita lihat CP sama TP-nya itu sangat ya kelihatan, memang terintegrasinya sangat kelihatan. Sangat kelihatan. Dan TP itu bukan nasional loh. TP itu harusnya sekolah yang bikin. Karena kontekstual. Makanya ketika saya menyusun dengan teman-teman dari Lendonovo Foundation, saya bilang, ayo kita lihat dulu kurikulum nasional kita bredel. Nih kurikulum. Ya, kita bredel nih sama-sama. Kita rinci. Dan bagaimana kita tanpa mengenyampingkan kurikulum nasional, kemudian menambahkan value yang ingin kita masukkan. Jadi value itu ada dalam proses pembelajaran. Bukan ditambah materi lagi, bukan ditambah materi lagi. Kapan-kapan kita berkumpul ya para teman-teman yang punya sekolah yang Jakarta, ini. Kapan-kapan mau berkumpul di mana aja boleh, di desa, di Jakarta, di mana aja boleh lah. Pokoknya tak paranin deh. Kita jentrekin sama-sama. Undang Ibu ke Bali. Masya Allah, subhanallah. Kita sampaikan. Insya Allah saya bulan Juni, awal Juli ada sekolah Islam yang mengajak ke Bali. Mungkin kalau bisa nanti Pak Gunawan bisa saya. Di mana Bu Ija namanya? Nanti aja personal nanti. Jangan di forum dong. Oh gitu. Iya dong. Terlalu semangat Bu dia Bu. Iya. Masya Allah. Iya Bu Lala.
Sebelum Yuk. Bu Lala ada Agustin mau Ya, share ya, nggak? Agustin duluan. Ya, silakan Bu monggo, Agustin, silakan. langsung Ya, open silakan mic. Agustin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mana Bu Lala wajah, nanti. wajahmu mana Agustin? Oh ya, siap Bu. Sebentar. Ya, oke. Izin saya minta tolong bukain pintu. Enggak, saya masih dengar, saya di dalam kamar, saya buka pintu aja. Buka Silakan. pintu kamar aja. Ya, Silakan Bu Ibu. Agustin, lanjut. Iya, terima kasih atas wawasannya, Masya Allah. Jadi saya jadi banyak tambah pengetahuan Ibu ya wawasannya dari yang Ibu paparkan tadi. Begini Bu, saya tertarik dengan menyikapi yang tadi itu yang Ibu bilang apa? Fenomena yang masif ya Bu ya tadi pelaksanaan sholat duha Oh, secara iya, iya. ya Ada di itu berbagai memang. dan itu terjadi juga Bu di Sumedang ya. Satu sisi kalau saya sih melihatnya sebagai apa ya progres yang lumayan bagus ya Bu ya di karena Ya, kebiasaan. Nanti memang balik lagi ke anak-anaknya sendiri apakah setelah itu ada kesadaran untuk melaksanakan ibadah gitu ya, karena kan memang sunnah itu kan intinya mereka ingin mendapat pahala banyak atau tidak gitu di luar sholat wajib mereka gitu seperti itu. Cuma saya tertarik dengan ini Bu, maksudnya yang tadi kalimatnya Ibu bilang bahwa apakah apa ya institusi pelajaran lah ya apa sekolah atau apa punya sarana untuk itu kan namanya moral ya Bu, itu lupa kalimatnya, intinya tidak perlu ada program ekstra lah gitu ya. iya. Seperti yang tadi kan program ekstra intinya salah satunya sholat duha gitu ya. Tapi di satu sisi saya juga sepertinya apa ya terpikir gitu alangkah baiknya gitu jika semua guru mata pelajaran apapun gitu ya menyisipkan nilai-nilai moral di kelas gitu ya ketika pembelajaran gitu. Jadi kan apa namanya dengan atau tanpa program ekstra pun itu bisa terpenuhi gitu di penanaman moral kepada anak gitu. Contoh misalnya ketika pelajaran sejarah ketika menceritakan tentang perjuangan para pahlawan kan kita sesuaikan dengan kondisi sekarang nih, tantangan kalian ini anak-anak berbeda dengan yang dulu gitu ya. Di sini kalian tantangannya adalah bla bla bla. Jadi kan kita bisa apa namanya menanamkan oh ini nih berarti kalian yang dibutuhkan adalah responsibility ya, tanggung jawab segala macam. Dan itu kan jadi tapi tetap dikaitkan dengan mapel masing-masing gitu. Jadi mungkin di sini kepala sekolahnya yang mungkin dituntut untuk punya terobosan baru gitu ya dalam memotivasi guru-gurunya untuk ya silakan guru-guru berimprovisasi tapi tetap on the track gitu ya dengan materi-materinya tetap tersampaikan, itu seperti itu. Itu yang pertama ya Bu ya. Saya menanggapi bahwa alangkah indahnya kalau memang bisa seperti itu gitu ya. Yang kedua Bu tentang ini apa mendidik anak sesuai zamannya gitu ya. Ada kadangkala memang orang tua perlu sedikit menyisipkan motivasi sedikit bercerita tentang masa lalu gitu ya, tapi dengan maksud untuk memotivasi anak gitu. Jadi maksudnya gini loh, jangan dulu tuh susah, nah sekarang karena kalian tantangannya berbeda gitu. Jadi harus tetap kalian harus bisa survive gitu. Segalanya sekarang sudah dipermudah nih, misal dengan teknologi dan segala macam. Tapi kan tetap tantangannya berbeda, harus bla 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 gitu seperti itu. Cuma memang pekan lalu memang saya sudah menyodorkan ini ya ke Bu Sita ya sebuah fenomena yang ada di Sumedang ya Bu ya. Gak apa-apa Bu, punten agak lama gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, jadi gini Bu, kemarin di Sumedang itu viral Bu tentang anak SD yang kelas 6 ya Bu ya, sayang sekali udah kelas 6 sebentar lagi lulus gitu kan. Perempuan karena mungkin ya ini faktor pengawasan dari orang tua yang ya tidak diawasi atau bahkan sekarang anak-anak sudah punya HP sendiri gitu. Jadi dia terjebak oleh hubungan gitu ya dengan laki-laki gitu ya yang dewasa gitu. Anak SD ini perempuan hingga
ya berlarut-larut gitu sampai berhari-hari gitu. Awalnya kami di grup ini kan kami ada grup gitu ya, di-share nih berita kehilangan seorang anak perempuan gitu. Dan ternyata setelah beberapa hari terbukti ini anaknya bukan hilang tapi pergi dengan dengan senang hati lah gitu diajak oleh laki-laki kenalan ini lewat aplikasi micet. Dan itu dilaporkannya sejak 15 setelah polisi menemukan gitu ya, menemukan pelaku dan seterusnya, terungkap bahwa memang anak ini berkenalan dari tanggal 15 April kemarin, terus berlanjut. Nah, berita kehilangannya sendiri ada tanggal 17 atau 18 gitu. Jadi kan sudah berhari-hari gitu ya. Dan ternyata memang betul terbukti si teman laki-lakinya ini yang pria dewasa umur 35 tahun telah melakukan perbuatan Jadi tidak tulis. senonoh gitu. Ya, dan mirisnya ini Bu, anak perempuan ini adalah orang tua anak perempuan ini adalah seorang guru gitu Bu. SMP negeri, salah satu SMP negeri di Sumedang. Jadi saya miris Bu, apa namanya, sampai berhari-hari memang sih beritanya anak hilang ya Bu ya. Tapi kan dari 15 April itu dia berkenalan dan dia sempat pulang. Jadi Ya, hilangnya itu 17 ya, tanggal ketangkap 17 gitu. ya. Iya. Boleh? Yang Ya, Tangkap sudah kasusnya. ketangkap. Tangkap Sudah ketangkap Ya. kasusnya kasusnya. ditangkap. Bu Ya. Agustin, Ya. Bu Agustin, Bu Agustin, Ya. Ketiga kali guru-guru dan dipanggil. orang tua itu bukan menyisipkan moral itu, direncanakan. Isaac. Jadi ketika mendesain pembelajaran itu bukan menyisipkan moral, tetapi dan bukan memberitahu. Ciri-ciri anak generasi mulai generasi Z adalah anti diberitahu. Gen Z. Ini ada researchnya ya, yang sudah saya baca tentang perkembangan generasi. Memang generasi baby boomers, generasi milenial awal, memang tipenya adalah tipe mendengarkan nasihat. Tetapi mulai dari milenial belakang, X, kemudian Z, apalagi sekarang Alpha, itu bukan anak-anak yang otaknya siap untuk menerima nasihat. Tetapi mereka lebih senang untuk diajak berpikir bersama. Ini yang tidak disadari oleh kita para pendidik. Jadi bukan menyisipkan Bu Agustina, bukan menyisipkan, tetapi mendesain pembelajaran. Makanya di kurikulum Merdeka itu kemarin ada CP-nya yang besar itu, kemudian sekolah sesuai dengan kondisi sekolahnya menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolahnya. Tapi yang terjadi kan tidak. Cuman ngelihat CP kemudian, oh kayaknya nih buku ini cocok dengan CP ini. Buku ini. Padahal CP itu barang gede banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa mengenalkan sholat sunnah dan that's fine. Saya katakan tadi di awal, saya sudah disclaimer ya bahwa itu bukan saya menolak, tetapi mari kita pikir dampaknya. Padahal yang wajib itu kan kalau kita menuntut ilmu adalah ilmunya untuk digunakan. Nanti kalau anak itu paham, yang sunnah itu akan dilakukan sendiri kok. Dia akan paham gitu. Dia akan paham bahwa kalau saya melakukan makin banyak sunnah, saya makin baik. Ya. Nah, jadi mari kita lihat di sini secara jernih bahwa anak-anak ke sekolah ingin siap memasuki kehidupan yang seperti anak perempuan yang tadi sampai terjebak itu. Dan ini kan bukan satu kasus, ini puluhan kasus, bahkan ratusan kasus. Ada Bu Lala itu. Bu Lala, Bu Ita juga sudah on cam ini Bu Ita juga kayaknya mau ngomong. Silakan Bu Lala. Silakan Bu Lala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
dari apa yang disampaikan Bu Ica tadi, saya sudah eh, karena saya bergerak di PAUD Bu ya, saya melihatnya begini. Ketika saya melihat kurikulum, ini pasti yang menyusun kurikulum ini adalah orang-orang hebat, saya bilang begitu. Ya, Yang kemudian dan saya yakin bahwa ini udah bagus banget kurikulum itu. Ya, karena saya mengikutinya terutama dimulai 2013 sampai kemudian selanjutnya. ya, ya. Cuma yang kemudian saya melihat adalah kemampuan guru seperti yang tadi Ibu bilang, kemampuan guru untuk masuk dalam itu. Dan Yes, Lala bukan banget hanya ya. guru ya. yes. Ketika kemudian sampai di pengawas saja, pengawas itu sosialisasi saja. Saya ingat banget waktu itu kurikulum 2013. Sosialisasi kurikulum tentang bagaimana menyusun kurikulum misalnya. Saya yakin Dia bahwa nggak ketika dia ngerti. pelatihan, si pengawas itu pelatihan, itu narasumber akan membawakan misalnya jeruk. Maka yang diminta oleh pengawas ketika melatih para guru itu juga jeruk lagi. Lalu yang turun di lapangan oleh guru yang dilakukan adalah anak-anak diberi jeruk. Udah, Ya, itu saja kemampuannya. ya, Gitu. Jadi ya. kemampuan, terutama saya lihat adalah kemampuan guru PAUD itu sangat-sangat rendah kemampuan berpikirnya. Mas, bukan hanya guru PAUD Bu Lala. Nah, saya nggak tahu Sampai, kalau guru-guru yang lain Bu ya. Tapi iya kalau guru makanya PAUD karena saya, saya iya, dengan guru PAUD gitu. Hanya guru PAUD yang harusnya gitu ya kalau mau saya karena dia pondasi ya anak-anak itu kemampuannya sangat rendah. Terus bagaimana gitu implementasinya apa untuk bagaimana mengubahnya istilahnya seperti itu. Saya lihat upaya negara juga untuk memberikan pelatihan kepada guru ini kan terutama setelah pandemi itu kan cukup bagus gitu ya. Banyak iya, pelatihan atau iya. ini. Iya, Tapi juga terutama di pelatihan online itu kan sebenarnya ya, tujuannya PMM itu sebetulnya bukan untuk mewajibkan guru begina dan begitu. Sebenarnya untuk membangun kesadaran bahwa guru kudu belajar gitu. iya, Itu iya. sebenarnya itu. Jadi apa? Tapi kan karena nggak pernah terekspos pada hal-hal seperti itu, akhirnya malah dipakai sebagai alat untuk menekan guru harus online sekian jam, harus sekian jam. Nah, kenapa? Karena tidak mengerti landasan dasarnya. Iya. Saya lanjutkan sedikit, Bu. Dan itu yang kemudian jadi miris adalah ketika kemudian pada pelaksanaannya, contoh saja ketika kemarin kurikulum Merdeka itu ada P5 misalnya gitu. Bukan esensi dari apa sih dari Yes, itunya, tapi lebih akhirnya hura-hura. Tiap sekolah pameran. itu punya pameran, iya itu. Jadi mirisnya itu begitu. Kenapa ketidakmampuan guru atau kemampuan berpikir guru yang rendah. Mungkin itu Bu dari saya, Bu. Ya, Terima ya. Yes. kasih. Makanya saya mengusulkan forum ini kita ketemu offline, kita mengulik itu. Kenapa kok sampai di Indonesia kurikulum nggak pernah masuk kelas? Hmm. Kenapa kurikulum tidak masuk kelas? Orang ribut, wah gonta ganti kurikulum. Tidak, bukan kurikulumnya yang merepotkan. Yang dilihat adalah peraturannya. Jadi yang menjadikan repot itu adalah memenuhi permintaan dari bagian administrasi. Hey. Tadi yang Ada Bu dipertanyakan tadi Anggi? dampaknya. Ya, silakan Bu Anggi. Karena Bu Ita nggak angkat tangan, jadi nggak saya tunjuk. Bu Anggi, saya itu apa Unileni? Di chat juga, Assalamualaikum. di chat banyak ini yang nanya. Assalamualaikum Iya, warahmatullah. Masya Allah. Suara saya kedengaran nggak, Pak Gunawan? Sangat Ya, ya, kedengaran kedengaran. Bu Anggi. Ya, Kedengaran alhamdulillah. Bu Anggi. Wajahnya Betul. nggak kelihatan. Oh, mohon Iya. maaf, Bu Sita, ini Iya, iya, nggak apa-apa. laptopnya harus pakai kamera Iya, portable, soalnya nggak lagi. apa-apa. Nggak apa-apa. Mohon maaf, Bu Ica. Hmm. Izin, ini mau bukan mau bertanya, tapi mau mengelaborasi pemahaman dari apa yang disampaikan Bu Ica di awal tadi tentang resilience moral. Eh, jadi apa yang disampaikan Bu Ica tadi tentang resilience moral itu memang sangat penting di era yang sekarang karena anak-anak kita, para peserta didik kita
apalagi yang natif digital, ada Gen Z dan Gen Alpha, itu terkikis oleh aktivitas-aktivitas mereka pada gadget. Eh, Dunia mereka tenggelam dalam dunia maya, sehingga moral itu sendiri jika tidak diciptakan dalam dunia nyata, maka itu akan semakin hilang. Saya sangat setuju ketika tadi Bu Ica menyampaikan bahwa ada pemisahan antara logika dengan iman atau apa namanya mental ya. Orang bisa berbuat sesuatu kadang eh, secara iman ya dia tahu itu salah, tetapi kadang logikanya tidak pakai dan itu yang terjadi pada anak didik kita. Kadang ketika emosional mereka lebih dominan daripada logikanya, maka disitulah mereka kadang tidak bisa menemukan mengapa sesuatu itu tidak boleh dilakukan. Nah, eh, di saya hanya mau menyampaikan bahwa di Kemenak, kebetulan saya ini guru madrasah. Saya guru madrasah ibtidaiyah, tapi di Kemenak baru saja diluncurkan sebuah kurikulum baru, yaitu kurikulum berbasis cinta. Jadi ini adalah terobosan yang dibuat oleh Bapak Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar. Beliau adalah seorang profesor di bidang filsafat, tasawuf, dan seterusnya. Mencoba memasukkan ini. Kalau di Kementerian Pendidikan itu kan ada yang namanya meaningful, mindful dan joyful. Nah, kalau di Kemenak mencoba memasukkannya itu, tapi dirancang lebih luas lagi dalam bentuk KBC atau kurikulum berbasis cinta, di mana ada 5 cinta yang disebut panca cinta. Di situ ada cinta Tuhan, cinta Allah, cinta diri sendiri dan sesama, ada cinta ilmu, ada cinta lingkungan, ada cinta tanah air. Dan setelah saya mengikuti pelatihannya, apa yang disampaikan Bu Ica tadi sebenarnya harapan-harapan tadi Bu Ica itu kayaknya menemukan jawabannya di situ deh. Karena Saya saya kasih ikut membangun kurikulumnya, Bu. Masya Allah. Anggi, Iya Anggi. ternyata. Masya Allah, saya baru tahu. Bandarnya nih Anggi. Iya, iya. Eh, Satu contoh yang bisa saya angkat, bagaimana anak-anak digiring untuk menemukan makna terdalam pada sesuatu peristiwa, ada sesuatu benda. Misalnya, yang dicontohkan di KBC itu kan ketika kita disuguhkan secangkir kopi, sebelum kita meminum kopi itu, maka kita harus merenungkan dulu, pakai pemikiran mendalam, pakai logika, dengan refleksi. Di situ masuklah ilmu filsafat dan tasawuf. Bagaimana perjalanan secangkir kopi itu bisa tersaji di depan kita, mulai dari siapa yang menanamnya, kemudian siapa yang memanennya, siapa yang mengolahnya, kemudian dia bisa tersaji dan kita nikmati. Dan ketika dinikmati pun itu harus tetap menghadirkan rasa. Nah, ini yang mungkin yang harus dihadirkan di ruang-ruang kelas supaya anak-anak itu benar-benar eh, punya kemampuan merenungkan sesuatu secara mendalam, tidak hanya pada kulit-kulitnya saja ketika mereka diberikan materi pembelajaran. Saya hanya ingin mengatakan bahwa memang logika, kemudian logika dan moral itu betul-betul harus dibentuk supaya tadi tidak terjadi lagi ada anak yang kemudian mudah sekali menjadi korban ketika dia punya kenalan, kemudian di sosial media diajak diajak bertemu, kemudian menjadi korban eh, pelecehan dan sebagainya karena tidak berfungsi logikanya. Moral itu kan sebenarnya bagaimana mampu membedakan yang baik dan benar. Kalau secara iman Terima baik kasih sudah dipahami, Bu Anggi. sudah Rame. tidak ada patronnya, tapi kalau Terima logika kasih. baik dan benar itu yang anak-anak harus diajari. Ya, Anggi, Ya, Anggi. Sebentar, Bu Anggi. ya terima Bu kasih Anggi, Wice. targetnya jangan anak-anak, gurunya dulu. Betul Bu. Ya, Gurunya ini Bu Guru kita Bu Guru. ini memodelkan atau tidak. Betul Bu. Anak-anak itu tidak akan mendengarkan sesuatu yang kita sendiri belum mendengarkan. Ya, Praktek. benar-benar. Kita seluruh guru, bukan hanya ini kan, kalau kita yang belan-belani sampai jam 6 kita Zoom di sini dan sebagainya, ini kan karena kita punya kesadaran personal. Ya, betul. Ya, betul Tapi benar. kalau kita berbicara crowd mersive, Ya, itu kan bukan keadaan seperti yang Bu Anggi sampaikan dan saya sampaikan.
Itulah perlunya ada kepala sekolah yang mampu mengelola pembelajaran gurunya, bukan kepala sekolah yang mampu menyusun laporan yang baik kepada Kemenak atau Kemendikdas. Administrasi. Karena targetnya jangan anak. Semua kita targetnya anak, seolah-olah kesalahan moral ini kesalahan anak. Halo. Yes. Setuju, Ya. setuju. Ya, jadi kalau Ya. berbicara alhamdulillah kalau sampai di bawah ada yang mengerti konsep kurikulum cinta yang waktu itu kami diskusikan secara filosofis bersama. Makanya, Jadi ya Bu, makanya Anggi bilang ini cocok nih Bu, sesuai dengan Ibu yang nyusun. makanya saya diem sih ketawa dalam hati. Aduh, jangan sampai konsep yang saya sampaikan tadi ada yang melenceng. Aduh, mohon maaf. Ya, Loh, tidak, betul. Ya, benar, Anggi. Berarti Bu Anggi memahami Bagus konsep kamu dasarnya. lulus. Iya, alhamdulillah. Namun kan tidak semua kayak Bu Anggi gitu loh maksudku. Jazakillah Ibu Ice. Terakhir ada Unileni nih. Ya, silakan. Terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ya, saya bukan orang pendidikan, saya hanya orang tua. Nggak pakai mohon izin, nggak pakai minta maaf ya, karena manusia itu punya kodrat ya. Oke, silakan Bu Leni. Ya, soalnya guru semua dari tadi. Oh, tidak, itu kan hanya gelar aja, tapi Ya. manusianya belum tentu guru kok. Ya. Saya mohon maaf, tapi menurut saya kalau dari semua yang tadi disampaikan, kalau memang ujungnya adalah logika, yang pertama menurut saya adalah keterbukaan untuk menerima. Sebentar Bu. Nggak ada yang bilang bukan ujungnya logika ya. Bukan logika ya. Akal ya. Lebih esensial daripada logika ya. Iya, akal. Karena yang terakhir ngomong logika, jadi saya ikut ke logika. Ya, maaf Ibu. Bukan. Ya. Yang dari akal, menurut saya ya Bu ya, mohon maaf kalau misalkan ada salah nanti Ibu mohon dikoreksi. Menurut saya adalah keterbukaan. Terlebih orang tua juga guru gitu. Saya misal ya Bu ya, kan kalau misalkan kata Ali adalah mendidik anak harus sesuai dengan zamannya, saya mencoba itu untuk terbuka gitu. Saya tidak melarang, maksudnya pribadi saya, pengalaman saya tidak melarang anak saya main handphone. Terlebih waktu saya masih kerja, saya bawa anak, saya memberi anak saya handphone gitu. Yang harus dibatasi, yang harus saya tekankan saat itu menurut saya adalah kita punya konsep batasan, keterbukaan tapi ada batasannya dan kita mengajarkannya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya SMP, saya tidak menemukan sesuatu hal yang tidak baik. Alhamdulillah gitu. Jadi menurut saya apapun itu, keterbukaan itu yang bukan tidak ada ya. Walau alam yang maksudnya di guru, di orang tua gitu kan. Saya ambil contoh nih, maksudnya itu pengalaman saya ya. Saya mengajarkan anak saya dari kelas 3 SD itu untuk sholat ke masjid. Kan laki-laki wajib ya ke masjid gitu kan, kalau sholat ya katanya kan lebih baik ke masjid gitu. Nah, saya mengajarkan ke masjid. Tapi saya sulit gitu, meskipun saya terus-terusan ternyata di sekolah pun itu penting gitu kan. Di sekolahnya maksudnya tidak mendukung. Lalu ketika dia kelas 6, dia ketemu guru laki-laki yang mengajarkan sholat ke masjid, dia langsung ke masjid gitu. Betapa pentingnya peran guru gitu kan. Saya di rumah setiap Jumat gitu kan nganterin dia ke masjid, menemani dia sholat di masjid, tapi belum tentu ternyata perlu pendukung dari guru gitu kan. Ternyata perlu pendukung dari guru gitu. Dan ketika dia kelas 6, akhirnya dia sholat di masjid gitu. Kata Pak Wawang, kalau sholat tuh di masjid gini kata dia gitu kan. Gurunya paham gitu kan, bisa memahami. Sudah ditangkap Bu Leni. Ini kata kunci. Ini kata kunci barangkali maaf penting. Ya, kata kunci. Makanya saya tadi bilang tidak perlu guru untuk mendidik. Tetapi manusia ini punya kodrati mendidik dan dididik. Jangan lagi manusia yang punya akal. Hewan pun juga demikian. Insting. Nah, Bu Leni,
Nah, karena kita punya akal dan kita punya jiwa dan kita punya budi, makanya keterbukaan itu penting. Education is about relation, membangun relasi. Dan pada anak-anak, saya itu udah sering sekali dulu zaman anak-anak saya kecil, eh, apa eh, disalahkan karena apa yang betul gurunya. Bayangkan, apalagi di usia tadi kalau bertanya usia perkembangan, apalagi di usia PAUD SD, ini adalah kita sedang membangun akar. Anak melihat kenapa saya dikirim ke sekolah? Karena saya perlu dididik. Itulah sebabnya anak-anak sangat melihat figur guru sebagai figur penting. Ini yang tidak dipahami. Dan tadi keterbukaan adalah kunci. Jadi ini semua kita, ketika kita ingin anak-anak melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita bicarakan bersama mereka. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa boleh? Dan itu yang kita ajak. Apa sih dampaknya? Kenapa sih? Karena anak-anak sekarang ini selalu bertanyaannya, what is it for me? Emang ngaruh nggak sama saya? Ya nggak, Bu Sita? Iya, betul. Selalu menengok what is it for me. Jadi ketika dinasehati, mereka nggak tahu reasoningnya di belakang itu apa, ya mereka tidak akan dengar. Mereka dengar tapi nggak dengar gitu. Iya. Dan inilah yang saya bilang bahwa di sekolah itu perlu perancangan yang serius ketika menyusun kurikulum di tingkat sekolah. Karena kemudian value dan sebagainya akan masuk. Bu Sita, ini kayaknya kita nggak cukup lah deh berhenti di sini, Bu Sita. Iya, bulan depan Kayaknya ini harus dilanjut Sangat- minggu depan deh supaya nggak sangat basi banyak. kalau mau. Sangat banyak itunya di chat, sangat banyak. banyak Iya, sekali kalau chat mau, yang belum. chatnya sudah saya save. Apa? Kayaknya mumpung nggak basi, jadi teman-teman yang hari ini ada, bagaimana kalau kita lanjutkan? Saya nggak puas karena endingnya ini belum dapat gitu. Di kelasnya Betul. gimana gitu. Kalau gini gimana Bu? Pak. Di jadwal bulan depan. Jadi kita pendidikan lagi. Karena ini sudah kan forumnya cuma sebulan sekali Bu. Ini kita udah urgent jadi dua kali sesi. Nanti I see. Mei Bu di di Juni kita juga ada gitu. Ibu bisa lagi pendidikan Di lagi. awal-awal aja. Ya di Di awal-awal. awal-awal kita ngelanjutin supaya nggak basi gitu. Nggak basi. Ini Oke, karena Ibu. Ya. penjelasan saya di dalam slide saya itu nantinya menukik ke kelas gitu. Betul Ibu. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi memang Supaya belum- kita nggak repot dengan apa ya, untuk untuk membangun resiliensi moral ini kita tidak repot dengan nambahin program. Lah ini kan kita sampai nasional pun semua nambahin. Wah, kalau perlu ini korupsi harus masuk dalam kurikulum. Climate change harus masuk dalam kurikulum. Padahal semua kalau kita bisa merancang proses pembelajarannya secara baik, nggak ada tambahan-tambahan itu. Karena proses pembelajaran harusnya memang mencegah korupsi. Iya. Nggak harus jadi mata pelajaran ya Bu. Nggak harus mata pelajaran. Climate change harus menjadi bagian daripada mata pelajaran, bukan harus ada pelajaran climate change sendiri. Iya. Kenapa climate change isunya dimunculkan? Supaya sekolah memikirkan membangun kurikulumnya, memasukkan pencegahan atau penjagaan climate change. Gitu. Ini terus terang saya belum puas karena Ibu. Memang masih banyak yang belum. masih banyak yang perlu kita bahas untuk sampai pada level Insya Allah. teknis. Jadi kalau mau bulan depan Bulan depan Ibu. mohon di awal-awal Juni ya.
supaya masih ingat gitu. Masih hangat. Oke. Ini saya mohon maaf juga Siap, karena siap, siap. memang sebentar lagi saya harus sudah berangkat ke Bekasi Iya, Ibu. pojokan, nggak tahu karena nggak tahu alamatnya, jadi Kasih eh, ujung. masih harus cari-cari. Semoga Ibu dimudahkan. Amin ya Allah, amin. Pak Gunawan, Ya, Saya serahkan kembali kepada siap, Pak siap. Gunawan. Terima kasih guru, digugulan ditiru. Nah, ini jadi word-nya ketemu, why-nya sebagian besar gitu. Tapi how-nya ini yang masih Yes, tanda tanya. Baru yes, hanya sampai gimana sih? Oh iya penting iya, resiliensi. Gimana sih? iya. Oh iya ada jejak biologis. Oh iya guru ditiru. Tapi gimana How, ini yang belum how, ketemu. ya, ya, How-nya ini yang iya, belum ketemu, jadi iya. masih Makanya, penasaran. saya bilang kenapa tagline pendidikan nasional kita cuma Tuturi Handayani, padahal sebelum Tuturi Handayani ada 2 di depannya yang seharusnya menjadi kunci untuk Tuturi Handayani. Ing ngarso sungguh terpenas. ing matyo mangun karso tuturi Beh, handayani iya diajak belakangan Dewan. Tuturi Handayani itu. Oke, Monggo alhamdulillah silakan Mbak Gun. ya. Terakhir nanti closing statement dari Bu Oh ya, Wice tadi ini ya, dan terus dari Bu Sita nanti, terus kemudian ditutup dengan Bu Sita dengan doa. Monggo closing statement Bu ya. Wice dan kemudian nanti dilanjut Bu Sita dengan doa. Dan Saya belum ada terserah. closing statement karena Oh memang belum, belum Mbak. beres. Oh, belum. Enggak. Ini Hmm, di chat nanti bisa dicatatkan hmm. Iya, Ibu udah admin save tadi. Ibu sudah nyampe, insya Allah. Saya sudah Ya, Langsung save. mungkin karena sedikit belum saya sedikit ya, sambil Sita. sebelum berdoa. Terima kasih Ibu, dan memang acara ini yang penting adalah terjadinya dialog, diskusi. Ya, artinya Yes. urun rembuk, insya Allah. Makanya knowledge sharing, mudah-mudahan kemudian kita bertambah ilmunya, bertambah juga kemudian prakteknya, dan seterusnya. Insya Allah. Kalau saya ingat sebagai penutup adalah ucapan dari buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau diterjemahkan Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam oleh Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Beliau mengatakan ada 5 item yang penting dalam pendidikan anak. Yang pertama adalah al-qudwah, keteladanan atau role model. Kedua adalah al-adah, pembiasaan. Yang ketiga adalah al-mauizah, nasihat. Yang keempat adalah mulahazah, kontrol. Yang kelima adalah al-uqubah, hukuman jika perlu. Jadi yang pertama, yang nomor 1 keteladanan, paling bawah adalah uqubah. Lalu dosen saya, Profesor almarhum Enoh Markum, disertasinya itu mengatakan, Oh, Pak Eno. ya Ibu dosen saya itu Bu, Pak Iya, Eno, iya, iya. almarhum Ibu, sudah almarhum. Iya, iya, iya. Iya, beliau mengatakan disertasi dia itu penelitian terhadap 300-an orang sukses dari berbagai bidang, dan ternyata ada ketemu 5 poin dalam pola asuh yang sama gitu, yang pertama adalah adanya cinta, ya, bahwa anak-anak itu anak-anak yang dibesarkan dengan cinta. Yang kedua kasih sayang. Jadi dibedakan, kalau cinta itu sifatnya lebih di hati, kasih sayang itu lebih ekspresif ya, dengan Ekspresif. Ya. tindakan atau pelukan dan seterusnya. Seperti itu. Ketiga kemudian beliau mengatakan komunikasi gitu, pentingnya komunikasi, dan kemudian yang terakhir itu konsistensi. Beliau mengatakan Yes. perlu ada konsistensi. Lebih kurang Yes. itu, mudah-mudahan kita terus belajar. Memang learning process is never ending process, nggak akan selesai. Yes. Tadi yang Anggi katakan itu tidak, arti yang diharapkan adalah menyatunya antara akal, ya, kemudian jiwa kita, kolbu dan seterusnya, dengan ya sikap dan perbuatan kita tentunya. Mudah-mudahan pembelajaran kita itu diri kita memulai ibda bin nafsik dari kita dulu, para gurunya, para pendidik, orang tua dan seterusnya. Saya bersyukur cucu saya Bu sekolah di madrasah ibtidaiyah, ini sama sekolahnya Anggi. Tiba-tiba kemarin bertanya, Muti itu nenek dalam bahasa. Iya. Muti, Alhamdulillah. dia bilang, Muti, kalau sudah kita meninggal, kita transit di mana gitu pertanyaannya. Iya, 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 Dia iya. bilang di alam barzah.
Oh, kirain aku tadi Bu Guru ngomongnya bazar. Kalau bazar pasar. Seperti itu. Artinya dialog-dialog. Jadi perlunya juga extended family, ailah, keluarga besar, apakah nenek atau apa, orang tua juga sejalan dengan pendidikan di sekolah. Mudah-mudahan seperti itu. Ibu, kemarin kita bahas segitiga emas itu antara orang tua, sekolah, dan masyarakat ya. Mudah-mudahan terus berlanjut. Diskusi kita bulan depan, kita tetap menunggu Ibu wisdomnya ini dari Ibu yang banyak kita dapatkan. Ngomporin. Saya Orin tuh marahin, ngomporin. Leni kena omel, Anggi kena omel. Semua itu justru kita beruntung Bu punya Sebenarnya saya nggak ibu yang ngomelin loh itu. tapi itu terasa seperti ngomel Bu. Bagus Bu. Jadi kena ke jiwa gitu. Alhamdulillah. Iya, Kita tutup iya. dengan doa karena Pak Gunawan Tempat. menyuruh saya berdoa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta Allahu ahad as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma rahmataka narju. Ya Allah, pada rahmatmu semata kami berharap. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Tolong jangan tinggalkan kami barang sekejap pun. Wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Perbaiki semua urusan kami ya Allah, tak ada Tuhan selain Engkau. Allah maj'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong bentangkan rahmat-Mu melingkupi kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan orang-orang yang bersama kami. Mohon petunjuk-Mu senantiasa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, agar kami menjadi manusia-manusia yang baik, yang utuh, insan mutakamil, manusia yang utuh. Ya Allah, semoga kami bisa mendidik generasi mendatang juga menjadi generasi yang insan mutakamil insya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sekali lagi jazakillah khairan Ibu Ice, semoga menjadi amal jariah Ibu yang mengalir terus pahalanya. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, terima Mohon kasih. maaf izin live saya ya. Ya Ibu silakan. Iya, Assalamualaikum. terima Bu kasih. Pro. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Pro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.